Di dalam laut itu kawan saya tiba-tiba tidak muncul-muncul berapa jam Di dasar di laut. dasar laut untuk nyedot itu. Nah ternyata kawan satunya yang dari Lampung kalau tidak salah masih itu langsung terjun ke laut. Tidak taunya kawan itu nak mandi sama kakak ya. Air yang di sumur itu saya pakai gayung giniin, itu semuanya bukan air maksudnya. Terus Ini apa? nyata. Terus apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Huta di channelnya Insur TV. Insur TV, inspirasi untuk rakyat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau sedikit melanjutkan cerita dari sesinya Abah Hercules. Kan dulu sempat kita beritahu bahwa kita dulu sempat pindah channel dari Abah Hercules ke Insur TV. Nah sekarang kita itu mau menceritakan kisah perjalanan Abah Hercules mati suri yang kedua. Tapi kalau yang kemarin itu kan lebih sempatnya ke perjalanan ke depannya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya ke Abah Hercules tentang bagaimana perjalanan pertama dia menuju ke tempat tersebut ya kan. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya ditemani oleh Abah Hercules, narasumber kita dan sekaligus kru kita yang memang udah lama nih nggak kelihatan ya. Karena Abah lagi banyak kerjaan, sibuk juga, jadi kayak nggak bisa nemenin kita gitu teman-teman. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ada kesempatan kita bisa bikin konten seperti biasanya, alhamdulillah ya. Amin, amin, amin. Dan juga ada seperti Mas Sulaiman yang belum sempat hadir karena masih banyak juga kegiatan teman-teman, jadi harap dimaklumi. Dan sekarang kita lanjut ke sesi menceritakan atau cerita mati suri bagian yang kedua. Nah, Abah dulu kan kemarin kan sempat cerita bahwa di perjalanan yang udah kayak sampai ke mana itu ke Bangka. Bukan. Ya kan kita kan mau ceritakan perjalanan pertama dulu kan. Kalau yang kemarin kan langsung kayak perjalanan Abah yang sudah langsung sampai ke sini ya kan. Nah, itu tuh bagaimana proses Abah kok dulunya tuh ke Bangka dan katanya juga sempat terjangkit penyakit dan akhirnya mati suri tersebut ya kan. Makanya penasarannya tuh katanya ada kisah-kisah mistis di balik itu semua. Itu kalau saya kenang Mas Uta sangat-sangat prihatin lah. Karena di sekitaran di tahun 2010 kita belum mengenal dunia maya ataupun paranormal lah. Oh iya, di tahun itu masih tabuh lah ya. Masih tabuh. Benar-benar. Nah, saya diajak ayu saya merantau ke Bangka. Di tahun berapa itu, Bang? Di tahun sekitaran 2010-11 lah kalau tidak salah. Sekitaran 2010. Iya. Nah, di situ Ayu membuka yang namanya di pinggir laut jual nasi. Oh, buka kayak warteg gitu ya. Warteg, iya. Tapi di tenda-tenda. Oh, di tenda di pinggir pantai gitu. Pinggir pantai, dan banyak pengusaha-pengusaha TI mencari timah itu yang ada di laut, ya ada di darat. Maksudnya kalau menceritakan seperti itu sebenarnya sangat sakit, maksudnya. Iya, masih ada rasa trauma pedihnya tuh masih ada ya. Setelah sudah sampai di Bangka ikut Ayu, saya cari kerjaan kepada teman yang dari Blitar. Dari Blitar ada teman di situ kerja TI, tapi di laut maksudnya. Oh, yang di lautnya. Yang di laut, bukan yang di darat. Setengah bulan kerja di situ ada satu kejadian kawan saya yang dari Blitar. Kejadian seperti apa itu, Pak? Kan penyelam. Ya. Ada yang nyelam, ada yang di darat. Di atas apung. Oh iya ya, seperti kapal tapi yang diapung buat mesinnya itu ya. Untuk menghilas pasir timahnya. Nah, itu kejadian yang sangat saya kenang. Di dalam laut itu
kawan saya tiba-tiba tidak muncul-muncul berapa jam Di dasar di laut. dasar laut untuk Nyedot. nyedot itu. Nah ternyata kawan satunya yang dari Lampung kalau tidak salah masih itu langsung terjun ke laut. Tidak taunya kawan itu sudah ketimpa batu di dasar laut. Oh. Akhirnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejadian itu sudah 3 kali berturut-turut. Pertama kejadian seperti itu, lama lagi berapa hari ataupun 10 hari kejadian lagi seperti itu. Seperti itu. Ketimpa batu meninggal di dalam laut seperti itu. Dan kalau di Bangka itu sangat mistis. Ya sih dengar-dengar. Makanya lumayan. dinamakan Pulau Bangka. Siapapun yang dari sana kena penyakit, balik kena penyakit, itu harus ke sana lagi, Mas Uta. Oh, mitosnya seperti Mitosnya itu. seperti itu. Nah, terus saya ke tempatnya, ayo saya lagi. Jadi berhenti dari tempat yang Berhenti, kembali ikut, ke tempat Ayu. Oh, bantu Ayu jualan. jualan. Iya, iya. Sore saya mandi ke kolam. Kolam. Kan ada bekas pece-pecean sapator gitu. Oh, kedukan eskapator. Jadi kayak itu, iya, iya, iya. di situ juga banyak buaya, Mas Uta. Oh, masih banyak buaya. Saya habis mandi merasakan agak membuang kotoran, Mas Uta. Oh, sakit perut. Sakit perut, buang kotoran. Tiba-tiba Mas ini ada kayu gede, saya di atasnya. Tiba-tiba ada yang namanya kura-kura besar. Sebesar apa kura-kuranya? Sekitaran adalah satu baskom gede itu kan. Oh, Di situ ada Ayu almarhum, kakak dan teman Ayu. Saya berlari sambil bawa kura-kura gede itu. Aku dapat kura-kura. Nah, kata si teman Ayu itu yang dari Bangka, tolong kembalikan tempatnya. Gitu. Kembalikan ke tempatnya kura-kura itu. Kura-kura. Jangan aneh-aneh di sini. Nah, saya kembalikan di situ, Mas Uta. Habis mandi baliklah sama-sama. Di tenda Ayu di kamar aku itu ada kura-kura juga. Nah, itu anehnya. Kura-kura yang tadi atau bukan? Kura-kura yang tadi. Udah di tenda tempat jualan. Iya, katanya orang yang deket-deket Ayu tenda itu tahu ada kura-kura, ada kura-kura. Padahal tadi aku waktu mandi itu Udah dikembalikan. sudah dikembalikan. Nah, malamnya mandi di belakang tenda kan ada belik lah. Nah, ini nyata, saya tidak bohong. Nah, mandi sama kakak, ya. Air yang di sumur itu, saya pakai gayung, giniin, itu semuanya bukan air, maksudnya. Ini nyata. Terus apa? Belatung. Oh, jadi waktu ngambil air Waktu pakai ngambil gayung, air pakai gayung, pas disiram, pas jadi disiram, belatung. bukannya air, dulu belatung itu nyata. Setelah itu saya sakit. Tuh, Mas Habis Uta. kejadian mandi Habis belatung kejadian tadi. mandi belatung besoknya sakit. Nah, 3 hari di sanalah pingsan, panas, pingsan. Nah, terus Ayu ngajak balik. Nah, setelah nyampe rumah, ini nyata pemirsa. Berapa bulan saya sakit, nah, si almarhum ibu saya, tiba-tiba ada seorang wanita pakai kayak Kanjeng Ratu. Oh, berpakaian ala-ala putri raja gitu ya. Nah, ditanya, mana tempat Bangka? Almarhum ditanya, Bu, mana tempat Bangka itu arahnya kemana? Itu benar-benar di sosok Itu nyata. biasa atau mimpi? Kenyataan. Oh, memang ada di dunia nyata, bukan di mimpi. Kenyataan. Nah,
almarhum tanya, arah Bangka ke situ. Nah, anak kamu mau saya bawa tapi saya tidak kuat. Jadi tolong arahkan ke arah Bangka. Itu Mas Uta. Nah, setelah itu saya sakit lebih parah. Setelah kejadian tadi. Bukannya sembuh, tapi tambah sakit. Tambah sakit. Nah, diobatilah saya dengan Pak Kiai Ruri. Almarhum ya. Bukan Pak Kiai Ruri Pondok ini. Oh yang iya. Situ agak mendingan. Kadang sehari kumat, kadang 2 hari enggak kumat. Kadang seminggu enggak kumat, sehari kumat, masih dengan Mas Uta. Setelah itu mimpi kayak nyata. Tapi mimpi Tapi kayak nyata. Mimpi apa itu, Bang? Seorang yang kayak putri tadi, kata almarhum itu datang. Minumlah air di ceret, apa namanya itu? Ya teko. Nah, habisin. Saya minum minimal semalam itu 3 teko lah. Minum dari teko itu. Tak kayak melayang itulah maksudnya. Kencing lagi, mau tidur lagi, suruh minum lagi, sampai saya ini ngambil air di bak untuk yang sudah direbus itu. Saya habisin. Paginya saya sudah tidak ingat. Itu sangat ngeri maksudnya. Itu nyata, real, bukan saya omong apa-apa, tapi kenyataan. Ceritanya seperti itu. Habis itu saya tidak tahu lagi. Nggak ingat lagi. Barulah kejadian yang kemarin gitu. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, ceritanya dari Abah Hercules, bagaimana kejadian beliau dari Pulau Bangka. Jadi kita itu tidak memaksa kalian untuk percaya ataupun apa. Di sini kita hanya menceritakan apa yang pernah terjadi. Benar, ya dari kejadian Abah Hercules. Jadi sekali lagi kita itu tidak memaksa kalian untuk percaya. Jadi mau percaya ataupun tidak itu kami kembalikan kepada Anda. Terus di sini pesan dari saya teman-teman ya, apapun kita, siapapun kita, dimanapun kita, setidaknya kita harus menghargai peraturan ya, peraturan di mana tempat kita berada. Jadi kita harus bisa menyesuaikan di mana kita tinggal. Karena tidak bisa kita pungkiri teman-teman, kita masih hidup berseberangan dengan dunia yang lain. Jadi apa salahnya kalau kita itu menghargai kayak gitu kan? Apalagi kayak memang di Sumatera itu ada beberapa pulau yang terkenal seperti itu teman-teman. Tapi sekali lagi saya ingatkan, saya tidak untuk kalian mempercayai apa yang saya bilang. Tapi itu semua kembali kepada Anda. Tapi apa salahnya kalau kita lebih berhati-hati. Berhati-hati Mas. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu cerita kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.